Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara menghasilkan 4 juta sampai dengan 5 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Oke kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menjelaskan gajian per bulannya untuk beternak entok di 50 ekor indukan. Di sini saya jelaskan biasanya itu di per bulannya saya untuk hasil dari 50 ekor indukan. Biasanya kan di sini saya sistem pembibitan kawan-kawan sekalian. Memang sekarang ini lebih berfokus di sistem pembibitan karena memang hemat biaya kawan-kawan sekalian. Kalau sistem pembesaran kan istilahnya dia berjangka panjang sampai dengan 3,5 bulan kawan-kawan sekalian. Memang ada juga di tempat saya itu sistem pembesaran, tapi nggak pernah banyak-banyak kawan-kawan. Dulu pernah paling banyak itu sampai dengan 100 ekor pembesaran kawan-kawan sekalian. Tapi sekarang ini dibatasi, paling-paling kalau sistem pembesaran itu 40 ekor sampai dengan 60 ekor paling maksimal tuh. Kadang-kadang hanya 30 ekor, tapi jantan semua kawan-kawan sekalian. Memang lebih bagus saya beternak entok di pejantan. Tapi kalau untuk pembibitan memang difokuskan kawan-kawan sekalian. Kenapa difokuskan? Karena untuk pembibitan ini lebih mudah dan lebih cepat. Karena memang konsep saya cara bagaimana indukan tadi itu cepat bertelur setelah menetaskan telur. Kan biasanya kita lama kan kalau induk siap ngeram terus menetaskan telurnya, itu kan ada tracknya kawan-kawan sekalian. Ada tracknya itu mana entok itu bentuk badan dulu, menggemukkan badan baru bisa bertelur kembali. Nah di sini saya kali caranya itu ya indukan yang setelah bertelur tadi itu diberi pakan memang dari saat dia mengeram itu pakannya memang dikasih pakan terbaik kawan-kawan sekalian. Proteinnya tinggi, seratnya bagus, dan juga memang berkarbohidratnya bagus juga kawan-kawan sekalian untuk membuat indukan ini pada saat mengeram tidak kurus. Kan banyak sekali kawan-kawan sekalian indukan mengeram itu badannya kurus-kurus karena kurang asupan gizi kawan-kawan sekalian. Dan juga kita memang tidak menyediakan pakan pada saat ia keluar kandang. Nah jadi setiap indukan yang sedang mengeram saya buat sekat kawan-kawan sekalian agar dia tidak dikawini lagi oleh basornya. Jadi pada saat dia mengeram, pakan itu memang saya sediakan di tempat dia mengeram. Jadi dia keluar kandang langsung makan, langsung balik lagi mengeram. Karena memang tujuan indukan tadi itu keluar kandang, ia memang mencari makan kawan-kawan sekalian. Jadi dia kan berpuasa di dalam petarangan itu, jadi dia keluar hanya untuk mencari pakan lalu kembali untuk mengeram kembali lagi. Nah jadi untuk 50 ekor indukan tadi saya jelaskan kembali. Untuk 50 ekor indukan tadi biasanya teman-teman sekalian itu saya campurkan sedikit pakan bebek petelur kawan-kawan sekalian. Biasanya kan memang ada bebek petelur itu memang pakannya harus pelet kawan-kawan sekalian. Pakan pelet itu tadi memang ditujukan untuk bebek yang sedang bertelur ataupun memang tujuan beternak bebeknya tadi untuk diambil telurnya. Kan memang ada kan bebek petelur, ayam petelur. Nah itu pakannya khusus kawan-kawan sekalian, memang disediakan oleh pabrik. Biasanya jika kita membuat pakan tambahan atau alternatif, produktivitas telurnya berkurang. Nah di entok ini tidak saya banyaki kawan-kawan sekalian, hanya sekedar saja. Contohnya 20 kilo pakan alternatif seperti yang saya jelaskan, ikan lele atau apa tadi sekali, ikan lele, dedak padi yang kasar, kan hanya 2 itu saja kawan-kawan sekalian pakan saya. Nah dicampur lebih kurang kalau 20 kg dicampurlah 3 kilo pakan bebek petelur. Itu khusus untuk indukan kawan-kawan sekalian, bukan basor kita kasih makan itu juga, bukan anakan kita kasih makan itu juga, bukan kawan-kawan sekalian. Ini hanya pakan bebek petelur. Jika 20 kg kita campur 3 kg pakan bebek petelur, maksimal itu 5 kg, tapi lebih bagus itu 3 atau 2 kg saja. Yang penting pada saat pengadukan kawan-kawan sekalian, pada saat pengadukan pakan itu tercampur dengan rata. Jadi untuk pakan ini itu bisa mempercepat entok kita bertelur kawan-kawan sekalian, apalagi pada saat dia setelah mengeram ataupun pada saat dia menetaskan telurnya. Biasanya kan track ini hanya dalam jangka waktu 2 minggu indukan saya bisa bertelur kembali. Nah kita masuk ke konsep kita selanjutnya.
Indukan ini kawan-kawan sekalian, biasanya di tempat saya itu maksimal itu sampai dengan 18 butir telurnya kawan-kawan sekalian. Jadi serendah-rendahnya ia bertelur itu 15, paling sedikit 12 kawan-kawan sekalian. Tapi nggak pernah lah, udah jarang sekali lah 12. Paling dia 15 sampai dengan 18 butir telurnya kawan-kawan sekalian. Jadi estimasi saja lah, gampang sangat estimasinya. Jadi estimasinya biasanya itu usia 1 mingguan di area Medan itu berkisaran harga 12.000 sampai dengan 13.000. Nggak tahu ya di daerah kawan-kawan sekalian lebih mahal atau lebih murah. Tapi biasanya di daerah Aceh itu memang mahal kali kawan-kawan sekalian. Di daerah Aceh itu untuk bibit ataupun basur itu mahal karena memang di sana jarang sekali peternak. Bahkan mereka itu biasanya untuk konsumsi entok ataupun ingin memelihara entok, membeli bibit, basor sampai dengan indukan itu kirimnya dari Medan kawan-kawan sekalian. Memang seperti itulah, memang pasaran Medan ya ke Aceh juga penjualannya. Kalau di Medan ini biasanya untuk konsumsi daging saja kawan-kawan sekalian. Kalau untuk bibit memang di area Medan ini pembelinya banyak, tapi memang peternak yang sedikit. Jadi berapapun anakan entok bisa ribuan pun bisa dijual di area Medan ini kawan-kawan sekalian. Jadi sangat mudah dalam proses penjualannya juga. Nah, per ekornya di area Medan ini 12.000 teman-teman sekalian, sampai dengan 13.000 usia 1 minggu. Nah, kita kali-kalikan saja 12.000 dikali 100 saja kita sudah menghasilkan 1.200.000 teman-teman sekalian. Apalagi di 200 ekor anakan entok dikali 12.000 kawan-kawan sekalian, kita bisa menghasilkan 2.400.000. Jadi kita estimasi sangat mudah saja kawan-kawan sekalian. Bikin saja perindukannya itu menghasilkan 10 ekor anakan entok. Nah, jadi 10 ekor dikali 10 ekor dikali 10 indukan udah sampai dengan 100 ekor. Dan kita buat saja 10.000 dikali 50 ekor indukan kawan-kawan sekalian. Jadi kita buatlah hasilnya 5 juta rupiah kawan-kawan sekalian. Jadi biasanya saya hanya mengambil keuntungan itu di 10.000-nya saja. 2.000-nya tadi kan 12.000. 2.000-nya tadi itu untuk biaya pakan, pembelian dedak kawan-kawan sekalian. Jadi kita tidak keluar biaya dari kantong kita sendiri atau gaji pokok yang kita buat kerja. Itu tidak keluar untuk memberi pakan entok-entok kita teman-teman sekalian. Kita pandai-pandai saja, hasil dari entok kita beli pakan untuk entok. Jadi entok ini istilahnya untuk pakannya sendiri, dari entok sendiri istilahnya dia cari pakan sendiri, kita jual, dia keuntungannya tadi bisa kita sisihkan untuk pembelian pakan. Jadi dalam beternak entok ini kita harus pandai-pandai lah teman-teman sekalian untuk mengatur konsep dan mencari pakan-pakan alternatif. Karena memang ya kawan-kawan sekalian, entok ini pakannya sangat banyak, lebih banyak, bisa 2 kali lipat dari ayam kawan-kawan sekalian. Itulah entok kawan-kawan sekalian. Jadi pakan entok ini pandai-pandai lah kita macam mana mencari pakan alternatif, apalagi besar, apalagi populasinya besar seperti yang ada di video ini kawan-kawan sekalian. Minum juga harus kita redikan selalu, karena entok ini hewan air kawan-kawan sekalian. Hewan air yang mana dia tidak bisa jauh dari yang namanya air ataupun kolam. Entok ini suka sekali untuk berenang-berenang kawan-kawan sekalian. Memang kan dia hewan air, makanya kakinya itu ada selaput renangnya. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian, entoknya lahap-lahap pada proses makan. Jika kawan-kawan sekalian sudah memiliki lebih kurang 50 ekor indukan, maka estimasi pejantannya itu paling sedikit 6 ekor kawan-kawan sekalian. Karena entok ini harus banyak basornya biar supaya telurnya tadi banyak yang fertil. Fertil itu apa ya? Arti fertil itu telurnya tadi sudah dibuahi oleh bejantan, yang mana telurnya ini ada isinya teman-teman sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, jika kita memiliki konsep, kita jalankan saja konsepnya. Jangan hanya beternak entok ngasih makan, bertelur ya kita sekedar saja kawan-kawan sekalian. Intinya jangan sekedar lah, kita ya namanya usaha itu harus memiliki konsep pembukuan, yang mana pemasukan kita catat, pengeluaran kita catat, dari mulai pengeluaran pakan, obat-obatan, dan lain-lain kawan-kawan sekalian. Pemasukan juga kita catat, penjualan anakan, penjualan indukan, penjualan basor, serta penjualan hasil panen kita di bobot 2 kilo sampai dengan 3 kg kawan-kawan sekalian. Jadi kalau jika ada kawan-kawan sekalian, mana mungkin lah istilahnya bertelur 50 ekor. Jadi kita punya konsep lah, per bulannya minimal 30 ekor yang bertelur atau menetaskan telur, 20 ekor lagi istilahnya mesti track lah kita proses penggemukan agar cepat pulih kembali dan bertelur kembali. Jadi dalam beternak entok ini kita bisa
menentukan berapa sih hasil gaji kita per bulannya. Jadi kita harus bisa menentukan hasil gaji kita kawan-kawan sekalian. Jadi sangat mudah sebenarnya dalam beternak entok ini. Intinya dalam beternak entok ini ialah kita harus konsisten kawan-kawan sekalian. Jangan bentar-bentar ada rasa malas, ataupun istilahnya di Medan nih dia belum apa-apa, hanya menggebu-gebu di awal. Nanti di pertengahan perjalanan dia udah mulai lesu, udah mulai malas dalam beternak entok ini. Intinya orang-orang sukses itu memiliki kekonsistenan, atau memang dia betul-betul memiliki niat yang kuat kawan-kawan sekalian dalam beternak. Memang beternak entok ini ataupun beternak hewan apapun, kita memeliharanya memang seperti kita memelihara manusia ataupun anak kita sendiri. Namanya juga hewan hidup, harus kita perhatikan mana entoknya sedang sakit, mana entoknya kurang nafsu makan. Kita perhatikan, kalau memang dia sedang sakit, langsung kita ambil kawan-kawan sekalian. Kita masukkan ke kandang karantina. Kita karantina dahulu dia, kita beri pakan yang enak, kita beri obat sehingga dia sehat kembali. Jadi hewan hidup ini ya sebenarnya lebih sulit dalam proses pemeliharaan. Tapi kawan-kawan sekalian, dalam berusaha atau ingin menjadi peternak itu cintai dulu hewannya. Jadi kita sepenuh hati gitu kerjanya, tidak hanya mengejar keuntungan. Kalau kita itu senang, ataupun bisa dibilang itu dari hobi bisa mendapatkan hasil. Jadi kita sudah hobi, kita senang, kita ikhlas melakukan pekerjaan kita, maka hasilnya juga akan maksimal kawan-kawan sekalian. Jadi perawatan entok ini, kita rawat entok kita bisa mendapatkan atau mendatangkan rezeki dan keuntungan untuk kawan-kawan sekalian. Jadi jangan ragu-ragu lagi dalam beternak entok nih teman-teman. Bisa dilihat ya, calon-calon basornya banyak, indukannya juga banyak, basornya juga besar. Tengok calon indukannya juga sangat berkualitas teman-teman sekalian. Bagi kawan-kawan sekalian yang mau membeli indukan, mohon maaf sekali lagi kawan-kawan sekalian, banyak sekali yang menjapri ke WhatsApp saya ingin membeli indukan, karena indukan ini sedang saya perbanyak atau difokuskan kembali teman-teman sekalian untuk dijadikan indukan penerus. Karena memang untuk DOW anakan entok juga itu pemesanan semakin hari semakin meningkat, ataupun sudah banyak yang inden atau memesan anakan entok ini. Tapi memang hasil panen saya kurang dari kandang-kandang mitra ataupun kawan-kawan juga. Anakan entok ini juga kehabisan stok kawan-kawan sekalian. Jadi masih sulit untuk memenuhi pesanan teman-teman sekalian yang sudah japri ke WhatsApp saya. Oke, saya rasa paham ya teman-teman sekalian, karena sangat mudah untuk menghasilkan uang dari beternak entok ini. Intinya kita harus sabar teman-teman sekalian. Sabar ya, kita memang benar-benar konsisten dalam bekerja kawan-kawan sekalian. Nah, inilah contoh anakan entok yang ada di channel saya. Nih kawan-kawan sekalian, bagi yang sudah mesan-mesan, nanti kalau memang sudah cukup umurnya akan dikirim ya kawan-kawan sekalian, ataupun bisa jual melalui media sosial seperti Facebook. Ada kawan-kawan sekalian, saya juga masuk di grup Facebook di area Medan, namanya Peternak BB Entok Medan, ataupun PBM, ataupun Peternak Entok Medan Star. Banyak lah kawan-kawan sekalian di Medan. Cari saja nama saya Abdul Aziz kawan-kawan sekalian, pasti ada ketemu postingan-postingan saya di grup-grup tersebut. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.